Acara sore hari ini ada nalari atau nalar ilmiah dengan materi keorganisasian dan kesekretariatan. Kepada peserta nalari diharapkan untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir ya, karena eh, bakalan ada post-test ya setelah Zoom nanti. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, doa. Ketiga, pembacaan susunan acara. Keempat, pembacaan CV oleh moderator. Kelima, moderator mengambil alih. Keenam, pembacaan CV pembicara. Ketujuh, pemaparan materi oleh pembicara. Kedelapan, sesi tanya jawab. Sembilan, pemberian sertifikat kepada pemateri. Sepuluh, penyerahan acara kepada MC. 11, pemberian sertifikat kepada pemateri. 12, dokumentasi. 13, penutupan oleh MC. Baiklah, di sini saya akan membacakan CV dari moderator kita nih yang keren banget di sore hari ini. Itu ada Yuda. Gimana nih Yuda kabarnya hari ini? Alhamdulillah Habib, baik-baik aja kalau hari ini. Kalau gimana Habib? Aduh, alhamdulillah nih agak sedikit kurang enak badan tapi tetap semangat buat ngikutin nalari ini. Masya Gimana kuliahnya Allah. Yuda? Aman gak Yud? Apanya nih? Kuliahnya aman gak hari ini? Alhamdulillah aman. Oke, semoga lancar terus ya. Nah, ini bisa kita lihat, Yuda ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta yang tengah menempuh program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dia ini orangnya menyukai tantangan, terus suka mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal baru yang berbeda dengan caranya. Nah, Yuda ini merupakan siswa dari SDN Rawabadak Utara 03 Jakarta. Lalu SMP-nya di SMPN 277 Jakarta dan SMA-nya itu dari SMA Negeri 52 Jakarta. Nah, di sini bisa kita lihat prestasi dari Yuda ini mendapatkan gold medal ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneurial Fair di Undip nih tahun 2023. Wah, keren banget. Terus pernah juara tiga lomba debat forum penanggung mahasiswa nasional UIN Jakarta 2022. Lalu di sini ada pengalaman organisasinya, ada staf VSDA KPMUNJ 2023, lalu pernah jadi ketua pelaksanaan RUAT KPMUNJ, lalu ada koordinator divisi Adun Muktamar, terus kepala divisi kajian sama staf perlengkapan Ranger of Change BEMFIS UNJ. Wah, pasti Yuda nih orangnya aktif banget ya di kampusnya. Pasti dia pinter nih bagi waktunya. Mungkin langsung saja saya serahkan acara ini pada Yuda, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih nih Habib. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidanto atau biasa dipanggil Yuda, selaku moderator yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Sebelum itu nih, kita bakalan bincang-bincang terkait materi keorganisasian dan kesekretariatan. Nah, untuk yang pertama nih, kita ada materi tentang kesekretariatan yang akan dipandu oleh Bang Haris Iqbar. Nah, sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita. Bisa ditampilkan, operator, untuk CV dari Bang Haris Iqbar sendiri. Nah, sembari menunggu, diinformasikan nih untuk teman-teman yang baru hadir untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Nanti di akhir akan ada pretest yang akan dilaksanakan, yang akan dikirimkan melalui link chat Zoom. Di kolom chat bakalan dikirimin link pretest, link post testnya. Oke, jadi jangan lupa untuk stay tune.
Oke, baik. Nah, inilah pemaparan materi dari Bang Haris Iqbar yang nantinya bakalan memaparkan materi tentang kesekretariatan. Kita lihat nih CV-nya. Bang Haris Iqbar merupakan mahasiswa bisnis digital yang mencari pengalaman dalam organisasi yang menekankan pengetahuan teknologi dan penerapan teknologi dalam bisnis. Bang Haris juga terus meningkatkan keterampilannya dalam membuat proyek, memecahkan masalah, dan analisis data. Bang Haris sendiri fokus pada pengembangan kemampuan dalam strategi pemasaran digital, manajemen waktu, dan keterampilan komunikasi. Adapun pengalaman profesional yang Bang Haris miliki yaitu sebagai Digital Marketing Officer di Scholars pada bulan April 2021 hingga Oktober 2021. Nah, di antaranya Scholar ini mampu membangun strategi pemasaran digital, membuat konten digital, menganalisis data, menjalin kerjasama dengan partner, mengkoordinasi dengan tim internal, dan yang terakhir memonitor tren pemasaran digital. Kita masuk ke selanjutnya yaitu pendidikan. Bang Aris merupakan mahasiswa bisnis digital di Universitas Negeri Jakarta dan juga pernah mengikuti pertukaran pelajar in Chinese dasar di Asia University pada bulan Februari 2022 hingga Juni 2022. Kita ke bawah lagi. Nah, selanjutnya ada pengalaman organisasi dari Bang Haris sendiri. Nah, yang pertama nih, yaitu sebagai Kepala Bidang Hubungan Kerjasama dan Informasi di Perhimpunan Mahasiswa Wirausaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta dari bulan Januari 2023 hingga saat ini. Dan yang kedua yaitu sebagai staf koordinasi fakultas di program kreativitas Mahasiswa Center Universitas Negeri Jakarta bulan Januari 2022 hingga Desember 2022. Nah, baik. Lanjut nih ke pengalaman organisasi Bang Haris, yaitu sebagai Biro Logistik di Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta pada Februari 2022 hingga Desember 2022. Kemudian ada sebagai Sekretaris Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Februari 2023 hingga saat ini. Hmm. Oh, ternyata masih ada lagi, yaitu Bang Haris merupakan staf edukasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada Maret 2022 hingga Januari 2023. Kemudian, Bang Aris juga merupakan Kepala Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta pada September 2022 hingga saat ini. Nah, berikut adalah beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Bang Haris nih. Yang pertama yaitu juara 1 Entrepreneur Challenge di Festival Akuntansi ke-13 Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada juara 3 Entrepreneur Challenge pada 13 Accounting Festival Universitas Negeri Jakarta. Kemudian lolos didanai program mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Jakarta Prestasi. Selanjutnya lolos pendanaan intensif pada program kreativitas mahasiswa bidang artikel ilmiah. Selanjutnya pemakalah pada Conference on Social Science, Technology, Language, and Education Research atau CASTLE, dan juga pemegang hak kekayaan intelektual buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Jakarta 2022. Selanjutnya, yaitu juara harapan 3 lomba inovasi kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian finalis top 10 kompetisi nasional bisnis plan di Muda Media Festival Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, ada lagi nih yaitu juara harapan 1 Business Case Competition pada BB Lions Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya, Best Essay of Economic Debate Competition yang diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Untuk 2021 sendiri, Bang Haris telah meraih 2 prestasi, yaitu juara 1 esai di Sikap yang diadakan oleh Fakultas Teknik, dan juga juara 2 desain poster dalam kompetisi seru dan aplikatif. Oke, wow, setelah membaca CV yang dari pemateri kita ini, kayaknya udah gak sabar nih untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bang Haris sendiri mengenai kesekretariatan. Untuk Bang Haris, mari kita sapa dulu. Halo Bang Haris.
Halo, halo, apakah suaranya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar Bang Haris. Bang Haris gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi ini kayaknya ada ini ya masalah kameranya glitch. Jadi mohon maaf misal nanti kamera glitch, jadi hirauin aja. Oke, baik. Tidak masalah, Bang Haris. Oke, kalau begitu kita langsung saja nih masuk ke paparan materi dari Bang Haris. Oh ya, diingatkan untuk teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam dulu ya, karena sebentar lagi Bang Haris akan memaparkan materinya mengenai kesekretariatan. Ya, terima kasih operator dan moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan nih tentang materi kesekretariatan KPM UNJ tahun 2023. Mungkin sebelum mulai untuk perkenalan lebih dahulu ya. Jadi perkenalkan nama saya Haris Iqbar dari Prodi Bisnis Digital. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang nggak tahu gitu kalau ada Prodi Bisnis Digital. Jadi saya sendiri Prodi Bisnis Digital angkatan 2021 dan di tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Sekretaris Umum KPM UNJ tahun 2023. Dan di sini saya akan membawakan pada nalari satu. Oke, boleh di next, operator. Oke, di sini ada tiga hal ya yang akan kita bahas Baik, gitu. Bang, bisa Yang pertama, dilanjutkan. ya, yang pertama di sini ada kelengkapan keorganisasian, lalu yang kedua ada properti KPM UNJ, dan yang terakhir ada SOP administrasi KPM UNJ. Mungkin bisa di next. Ya, pertama di sini ada kelengkapan keorganisasian gitu. Mungkin dari setiap organisasi pasti punya identitasnya sendiri gitu ya, untuk diperlihatkan gitu kepada organisasi lain atau instansi lain. Nah, dari KPM sendiri yaitu pertama ada item yaitu bendera. Sendiri ini ada dua, ada bendera UNJ yang di sini ada gambar, ada yang hijau itu bendera UNJ, lalu ada logo UNJ-nya pastinya, terus di yang sampingnya ada bendera putih, di situ ada logo KPM. Jadi dari bendera sendiri ada dua jenis, bendera UNJ dan bendera KPM. Yang kedua adalah KTA atau kartu tanda anggota. Nah, KTA ini biasanya dikasih eh, setiap awal kepengurusan untuk identitas dari masing-masing individu di dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya juga kan kalau dari KPM sendiri pasti setiap anggota itu punya yang namanya NTA atau nomor tanda anggota gitu ya. Jadi NTA ini masuk juga ke dalam KTA gitu. Jadi KTA ini sebuah identitas dari masing-masing individunya di dalam sebuah organisasi terutama KPM. Nah, yang ketiga di sini ada PDH atau pakaian dinas harian. Teman-teman juga bisa lihat di gambar ya. Jadi di sini warnanya biru-biru mentereng gitu ya. Terang banget. Jadi dari jauh tuh bisa kelihatan, oh ini anak KPM gitu ya. Jadi teman-teman juga yang eh, belum punya PDH atau KTA, terutama untuk pengurus baru, itu segera akan dibuatkan gitu. Jadi jangan lupa teman-teman juga untuk ngisi pendataan PDH gitu ya. Oke, yang terakhir di sini ada PIN kepengurusan. Jadi PIN pengurusan itu adalah untuk identitas juga, yang di sana biasanya terdapat informasi nama dan jabatannya gitu. Jadi PIN pengurus juga untuk pengurus tahun ini itu sudah diberikan pada saat pelantikan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ini namanya PIN kepengurusan gitu. Jadi di dalamnya ada nama dan jabatannya gitu. Oke, boleh di next. Oke, saya lanjutkan ke properti KPM UNJ. Jadi, properti itu apa sih? Properti itu adalah segala inventaris yang telah didata guna mendukung kelancaran jalannya suatu program kerja. Contohnya, misalnya ada kulkas,
proyektor, printer, widescreen, dan lain sebagainya gitu. Jadi properti itu di KPM sendiri punya properti yang itu akan didata oleh Biro Logistik di Sekretaris Umum. Jadi Biro Sekretaris Umum akan mendata properti KPM itu apa aja dan ada nomornya juga. Jadi teman-teman misalnya lagi di sekret, itu bisa dilihat tuh ada nomor-nomor yang ditempel di barang-barangnya. Nah, itu adalah properti KPM yang sudah didata gitu ya. Oke, mungkin juga masing-masing broker pasti membutuhkan nih yang namanya properti. Makanya kita punya properti KPM tuh lumayan banyak ya datanya, jumlahnya. Itu lumayan banyak karena masing-masing broker pun punya kebutuhannya masing-masing untuk menjalankan prokernya. Nah, untuk teman-teman semua ini bisa tolong diperhatikan ya karena hampir semua broker itu kan pasti ada minjem atau individu kita sendiri itu mau minjem nih ke KPM. Gimana sih caranya? Nah, biasanya kita itu kalian bisa menghubungi ke Yovali, itu salah satu biro logistik di tahun ini. Nah, biasanya nanti baru dikasih link J-form untuk mengisi untuk identitasnya ya, kayak yang teman-teman lihat di layar. Di sini ada tanggal peminjamannya, nama peminjam, unit, nama barang, tanggal pengembaliannya, nomor telepon, jaminan. Jaminan itu berupa apa sih? Biasanya tuh berupa KTA, bisa KTM, dan lain-lain gitu. Ya, di sini ada selanjutnya ada administrasi. Mungkin teman-teman juga pasti apa ya membutuhkan gitu administrasi untuk menjalankan program masing-masing. Jadi bukan cuma sekedar konsep atau menjalankan prokernya, tapi setiap proker itu pasti membutuhkan yang namanya administrasi gitu. Yang di sini ada tiga hal, yaitu ada surat menyurat, proposal kegiatan, laporan dan laporan pertanggungjawaban. Mungkin teman-teman di sini kayak oh udah familiar ya dengan surat menyurat, proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban. Tapi mungkin teman-teman kayak kurang tahu nih detailnya gimana dan di sini akan saya jelaskan lebih detail. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada aturan ya, aturan untuk penomoran surat keluar. Jadi di KPM sendiri itu punya dua jenis surat, yaitu surat keluar dan surat masuk. Mungkin di sini kita akan membahas surat keluar. Untuk penomorannya sendiri itu bisa dilihat teman-teman, itu ada nomor garing kode tujuan surat garing kode hal garing kode pembuat surat strip KPM UNJ garing bulan garing tahun. Lalu di sebelahnya ada nomor garing kode tujuan surat garing kode hal garing kode kepanitiaan strip KPM UNJ garing bulan garing tahun. Nah, di sini ada dua nomor nih. Kira-kira teman-teman bingung nggak sih kayak ini dua nomor apa ya gitu. Kalau dilihat di sini bisa dilihat yang huruf tebelnya. Jadi di situ ada dua pembeda, yaitu kode pembuat surat dan kode kepanitiaan. Yang berarti yang di kiri itu adalah surat utama dari surat keluar KPM UNJ gitu. Nah, untuk yang kanan itu surat keluar dari biasanya proker-proker khusus gitu atau proker-proker biasanya kayak OAB, Expo dan lain-lain. Itu punya nomornya sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya minta surat itu pasti ada rumusan nomor suratnya juga ya. Jadi nggak asal gitu buat nomornya. Jadi semua surat itu beda nomornya. Nah, untuk nomornya sendiri itu nomor urutan. Jadi urutan dikeluarkannya surat. Lalu yang kode tujuan surat itu adalah kode tujuan dari yang kita tuju suratnya. Misalnya di dalam KPM atau di luar KPM atau di luar UNJ gitu. Lalu di sini ada kode pembuat surat. Nah, kode pembuat surat ini biasanya berupa huruf abjad. Jadi A, B, C, D itu masing-masing nanti ada dijelasin si pembuat suratnya gitu. Lalu bulan dikeluarnya surat, lalu tahun dikeluarkannya surat. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada detail ya untuk nomor untuk apa ya secara luas surat keluar di KPM UNJ. Nah, tadi kan sudah
mention ya sedikit tentang nomor surat, kode hal, dan lain-lain. Nah, nomor surat ini adalah setiap elemen yang membuat surat dan mempunyai nomor surat tersendiri untuk semua jenis surat yang dikeluarkan. Dan biasanya nomor surat ini itu berurutan gitu, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk kode surat yang tadi saya mention untuk ABC, untuk A itu adalah individu dalam kepengurusan atau kepanitiaan. Jadi A ini adalah internalnya KPM gitu. Untuk B adalah individu atau organisasi atau lembaga atau instansi di dalam UNJ. Nah, yang C itu adalah individu atau organisasi atau lembaga atau instansi di luar UNJ. Nah, contohnya, misalnya yang A itu misalnya teman-teman mau minta surat rekomendasi dari ketum. Nah, itu masuknya ke surat A. Lalu surat B, misalnya acara OAB mau minjem ya, mau minjem proyektor ke WR. Itu kan di dalam UNJ tapi di luar KPM, itu suratnya surat B. Lalu yang C adalah surat biasanya surat kerjasama itu untuk surat undangan Anjang Sana biasanya itu dari C karena Anjang Sana kan itu bisa dari luar UNJ ya. Nah itu suratnya surat C gitu. Nah di sini selanjutnya ada kode hal. Jadi masing-masing kebutuhan surat itu ada kodenya, nggak cuman nomor surat, kode suratnya, tapi ada hal apa sih yang kita mau lakukan dengan surat itu, tujuannya tuh apa gitu. Nah, di sini pertama ada perm. Jadi untuk kode hal itu emang rata-rata disingkat. Jadi mungkin teman-teman kalau bingung ini apa sih, itu bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi untuk perm ini adalah surat yang sifatnya permohonan. Biasanya ini perm ini contohnya surat satlak. Teman-teman mau ngadain upgrading nih 18 Maret. Itu nggak cuman butuh surat peminjaman tempat, tapi butuh juga surat permohonan kepada satlak untuk mengeluarkan surat rekomendasi gitu ya untuk dijalankannya upgrading gitu. Lalu surat PMB atau surat yang sifatnya pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini biasanya secret nih mau ditutup secara kurun waktu yang lama gitu ya. Seperti misalnya kalau kita tuh ditutup pas Lebaran itu kan lumayan lama. Nah, itu bisa dibuatkan surat gitu kepada karena biar tahu kan untuk alumni Pradewan, anggota, misalkan mereka udah rencana nih mau ke sekret, tapi karena kita bisa ngasih surat, jadi mereka juga tahu gitu kalau sekret ditutup, misalnya gitu. Lalu KS, surat yang sifatnya itu penawaran kerjasama yang kayak tadi saya bilang itu misalnya kerjasama anak sana dengan kelompok apa ya riset dan di lainnya di luar UNJ itu sifatnya kan kerjasama. Nah itu kode halnya adalah KS. Surat undangan teman-teman pasti udah tahu nih. Misalnya mau ngundang acara raker gitu ya, prokraker itu mau ngundang alumni Dewan itu kode halnya UND. Lalu UCP bisa ini surat yang sifatnya ucapan gitu. Misalnya mau ngucapin oh selamat dalam menerima beasiswa apa gitu. Itu bisa dikeluarkan oleh KPM. Lalu PYT atau surat yang sifatnya itu pernyataan dari KPM buat surat gitu. Lalu TAP atau surat ketetapan. Nah, ini surat khusus. Jadi surat ketetapan ini memang jarang ada dan biasanya penetapan suatu hal gitu. Nah, itu jarang banget gitu. Nah, lalu MEDT atau surat pemberian mandat, lalu PEM, surat peminjaman. Ini juga sering banget nih, teman-teman kalau mau ngajain proker itu kan sering banget ya untuk meminjam tempat atau minjem barang. Itu kan pasti kode halnya itu PEM gitu. Selanjutnya di sini ada DSP atau surat disposisi, lalu ada TGE, surat tugas, KET atau surat keterangan, lalu SP, surat pelantikan yang waktu itu kita pelantikan itu juga ada SP-nya, lalu SK, surat keputusan, dan SER untuk sertifikat. Jadi SER ini kode hal memang masuk ke surat untuk penomoran sertifikatnya, tapi khusus sertifikat itu SER gitu. Oke, boleh di next.
agak detail lagi ya buat surat keluar masih kita bahas nih tentang surat keluar. Jadi kan tadi ada nomor penomoran suratnya nih. Nah, sekarang ada kode pembuat surat. Jadi teman-teman misalnya mau ngebuat surat dari PSDA, mau apa ya? Mau minjem atau mau mengeluarkan minjem tempat gitu ya. Nah, dari PSDA, nah itu kodenya E. Jadi, mesin divisi pun untuk membuat surat itu ada kodenya masing-masing. Ya, di sini ada A, itu A kecil, A ketum, lalu B kecil, sekretaris umum dan kasari, kecil, bendahara umum dan biro keuangan, lalu D ada P2P, E ada PSDA, F kecil ada P2EK, G kecil ada HIK. Lalu selanjutnya nama kegiatan. Nah, hal ini khusus untuk kepentingan kegiatan dan ditulis dengan singkatan. Contohnya di sini ada bedah kampus misalnya. Nah, nama kegiatannya itu menjadi BK. Jadi, setiap surat itu pasti ada nama kegiatan. Karena kalau misalkan kita ngundang, tapi kayak, oh nggak ada nama kegiatannya, itu nggak sah gitu ya teman-teman. Dan pasti ditambah dengan KPM UNJ. Jadi misalnya kalian bikin kerjasama yang tadi bilang kayak Haika gitu ya, bikin kerjasama nama kegiatan KS tapi tanpa strip KPM UNJ itu tidak sah, kayak ini tidak dikeluarkan oleh KPM UNJ karena tidak ada strip KPM UNJ-nya. Nah, selanjutnya di sini ada bulan. Bulan ini ditunjukkan apa ya? Dikeluarkannya surat tersebut. Nah, dan ditulis dalam angka Romawi. Contohnya bulan November itu ada X1 gitu ya. Jadi dalam penulisan bulannya itu bukan Januari, Februari, Maret, tapi secara angka Romawi. Selanjutnya di sini ada tahun, yang terakhir adalah menunjukkan tahun dikeluarkannya surat. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh nomor surat ya. Di sini ada 001 A UND A strip KPM UNJ 2 angka Romawi 2 2023. Teman-teman tahu gak nih? Boleh di lewat kolom chat yang satu sama 2 bedanya di mana? Yang contoh nomor surat 1 dan 2 bedanya di mana? Boleh 1 dong. dan 2 ya. Yang 2 Romawi ya. Iya benar. Itu 2 Yang Romawi 2 artinya Romawi apa? itu bulan. Iya benar. Jadi Satu itu kayak perbedaannya nomor ya, surat pada bulan itu ya yang benar. dikeluarkan pada bulan segitu dan oleh lembaga pokoknya bagian itu di KPM UNJ. Bagian apa tuh? Pokoknya di bagian tertentu lah ininya. Nah, tadi kan Rafli bilang bulan. Selanjutnya ada perbedaan apa lagi? Ya, benar. Jadi, menurut Mas Syahril nih, itu perbedaannya tadi ada di A strip dan OAB strip. Terus Rafli bilang ada di angka Romawinya, yang berarti dikeluarkannya bulan ya, bulan dikeluarkannya surat. Jadi A itu yang tadi udah kasih tahu, A itu dikeluarkannya oleh ketum. Lalu yang OAB strip, jadi ini acara kegiatan untuk penomoran surat proker tertentu gitu. Jadi nama prokernya, lalu strip KPM UNJ. Oke, boleh di next. UKM Gedung G. Nah, itu surat masuk tetap kita data, tetapi di datanya berdasarkan bulan suratnya masuk ke kita gitu. Jadi untuk surat masuk biasanya kita data per bulannya gitu. Oke, sekarang di sini ada susunan tanda tangan. Di dalam surat juga pastikan teman-teman ngelihat tuh yang namanya tanda tangan. Itu ada susunan sendiri teman-teman. Jadi nggak cuman tanda tangan aja. Nah, di sini contohnya misalnya di kiri ada ketum yaitu Yusuf Niko Fitranto, lalu ada NTA-nya, dan di kanan ada ketua pelaksana, misalnya ketua pelaksana OAB Yudanto, APMM dan NTN, APMP belum APMM, salah typo. Oke, di bawahnya ada NTA. Nah, di bawahnya lagi itu ada dosen pembimbing KPM UNJ, misalnya Pak Taryudi PhD dan NIP-nya. Nah, kenapa apa ya, sesuai jabatannya gitu. Jadi Yuda sebagai ketua pelaksana itu lebih rendah jabatannya dibandingkan ketua umum. Nah, di bawahnya baru
jabatan yang lebih besar lagi yaitu dosen pembimbing. Nah, gimana kalau ada 4 tanda tangan di kanan, di kiri, di kanan kiri, dan di bawah kiri gitu ya. Di bawah kiri dan di kanan bawah gitu. Nah, itu urutannya sama. Jadi yang kanan, misalnya yang kanan Yuda, yang kiri Ketum, yang kanan bawah itu dosen pembimbing, yang kanan yang kiri bawah berarti WR gitu, yang posisinya lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, itu untuk susunan tanda tangannya. Nah, di bawahnya itu apa sih? Kok ada A titik N ketua umum, sekretaris umum. Jadi A titik N ini artinya atas nama ketua umum dan yang mentandatangani surat tersebut. Nah, biasanya A titik N ini atau atas nama itu dilakukan pada saat sebelum adanya digital gitu loh, teman-teman. Nah, kalau sekarang kan kita tanda tangan bisa secara digital ya, lebih mudah. Jadi misalnya ketua umum tidak bisa hadir atau tidak bisa menandatangani surat, itu baru diatasnamakan. Misalnya yang mengatasnamakan atau yang tanda tanganin surat tersebut adalah sekretaris umum, yaitu saya. Nah, itu harus ada atas nama ketua umum, baru di bawahnya jabatannya gitu. Jadi hal ini biasanya dilakukan pada saat sebelum apa ya? Sebelum maraknya tanda tangan digital gitu, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada susunan tanda tangan dan cap. Jadi cap juga ada peraturan sendiri, nggak cuman asal cap gitu. Di sini ada contohnya masih sama, ketua pelaksana, ketua umum, di bawahnya misalnya dosen pembimbing gitu ya. Nah, itu ya yang dicap itu adalah ketua umum. Jadi untuk pecapnya pun ada peraturannya. Di sini teman-teman bisa lihat lingkarannya. Misalnya yang lingkaran ini adalah cap. Nah, cap itu adanya di kiri mengenai nama si ketua umum gitu. Jadi cap ini gunanya apa sih? Jadi cap ini adalah digunakan untuk apa ya, menyatakan tanda tangan ini asli gitu. Kalau ketua umum ya tanda tangan. Kadang kan kalau misalnya ada orang iseng nih, misalnya sebagai ketua umum Niko Fitranto asal tanda tangan gitu, tapi nggak ada capnya, itu nggak itu surat yang tidak sah gitu, karena harus ada capnya untuk ketua umum. Ya lagi-lagi gunanya untuk tidak ada plagiarisme atau ya asal tanda tangan gitu. Kadang kan kalau misalkan Bang Ucup gitu nggak tanda tangan, tapi kok dia ada tanda tangan yang belum dia pernah tanda tangani gitu. Nah, itu makanya dilihat dari capnya sendiri. Nah, untuk cap sendiri itu kalau offline itu kan kita sekarang lebih banyak digital. Nah, kalau offline itu nggak bisa dipegang sama semua orang gitu. Pasti kan dengan adanya dipegang semua yang tadinya tujuannya buat menghindari plagiarisme, itu malah jadi menambah resiko hal itu terjadi gitu. Jadi untuk capnya sendiri itu dipegang orang tertentu, yaitu adalah ketua umum, sekum, dan biro kestari, dan juga sekretaris kegiatan apabila diizinkan gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini pasti dalam menjalankan proker kalian perlu nih namanya yang format apa ya, proposal kegiatan gitu. Nah, di sini ada format tersendiri. Nah, di sini adalah bagian pokok yang harus ada pada sebuah proposal. Jadi teman-teman boleh menambahkan, tapi nggak boleh dikurangin. Jadi ini wajib ada gitu ya, teman-teman. Nah, di sini pertama ada halaman cover. Halaman cover ini biasanya ada logo KPM, logo UNJ, dan nama kegiatannya. Lalu di bawahnya selanjutnya ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini berisikan tanda tangan ketum KPM UNJ, dosen pembimbing KPM, dan pembantu rektor, atau misalnya rektor, pembantu rektor tuh biasanya wakil rektor ya. Pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan. Nah, selanjutnya di sini ada pendahuluan berisikan latar belakang diadakannya suatu kegiatan atau acara. Nah, misalkan diadakannya Pengmas, itu latar belakangnya apa? Latar belakangi proker itu ada gitu, atau proker itu diadakan. Nah, itu dimasukkan ke pendahuluan sebagai latar belakang. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan. Di sini adalah menjelaskan tujuan
yang diadakan kegiatannya. Misalkan tadi udah dijelaskan latar belakang dari Pemas. Nah, selanjutnya di sini ada kira-kira tujuan yang mau dicapai dari Pemas ini apa. Nah, selanjutnya di sini ada nama kegiatan dan tema kegiatan. Selanjutnya ada sasaran yang menjelaskan sasaran atau objek peserta dari misalnya Pemas nih. Sasaran itu siapa? Misalnya orang sekitar RW sekian atau siswa di sekolah sekian gitu. Itu sasaran dari Pemasnya misalnya. Selanjutnya ada waktu dan tempat diadakan kegiatan. Nah, di sini harus jelas ya teman-teman untuk waktu dan tempatnya kapan, lalu deskripsi acaranya. Jadi deskripsi acara ini deskripsi umum dan teknis, bentuk acaranya sejelas mungkin. Jadi kalau bisa sejelas mungkin dijelaskan dari deskripsi acara yang akan dijalankan. Misalnya Pemas itu umumnya gimana, lalu teknisnya di lapangan tuh kayak gimana. Itu perlu dijelaskan di deskripsi acara. Selanjutnya di sini ada susunan acara. Pastinya susunan acara ini wajib ada karena di proposal kan kita jadi tahu nih rundown-nya kira-kira dari jam segini itu ngapain aja. Dan di sini juga menjelaskan rundown susunan acara beserta lokasi waktunya yang tadi saya jelaskan. Jadi range waktunya misalnya dari jam 4 ke jam 5 itu kira-kira ngapain aja kegiatannya. Selanjutnya di sini ada anggaran. Anggaran ini pasti harus ada. Jadi anggaran ini menjelaskan tentang rencana pengeluaran dan perkiraan adanya pemasukan dari proker tersebut untuk operasional kegiatan. Nah, selanjutnya di sini ada susunan kepanitiaan. Susunan ini berisikan daftar susunan panitia inti dalam pelaksanaan acara Pengmas contohnya. Itu kan ada atau pelaksananya, koornya, lalu ada staf koornya, itu harus dicantumkan semuanya di sini. Dan yang ke-12 adalah penutup. Yang ke-13 ada pengesahan berisi tanda tangan ketua pelaksana dan sekretaris kegiatan atau pelaksana. Ini wajib ada. Jadi untuk yang ke-14 ada kontrasepsi. Jadi ini khusus untuk proposal permohonan kerjasama atau sponsorship ya teman-teman. Jadi sini ada memberikan penjelasan tentang kelebihan yang akan didapat dari kerjasama tersebut, lalu memberikan bentuk tawaran yang akan kita tawarkan gitu untuk adanya kerjasama ini. Lalu yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini biasanya lampiran dari yang ada di atas sini. Jadi boleh next. Oke. Oh, cepet banget ya maksudnya. Oke, dipercepat aja. Jadi LPJ di sini ada masing-masing LPJ sendiri. Ini untuk sekretaris kegiatan. Untuk core-core-nya itu masing-masing ada lagi formatnya. Di sini ada sekretaris kegiatan yang ini di sini ada pendahuluan, evaluasi kesesuaian konsep, lalu evaluasi kepanitiaan, evaluasi acara dan rekomendasi untuk tahun depan atau masa mendatang. Oke, boleh next. Nah, di sini ada LPJ untuk sistematika koordinator atau PJ kegiatan. Nah, biasanya koor nih yang calon-calon koor ini harus tahu nih untuk format LPJ-nya gimana sih. Nah, di sini ada untuk sistematika koordinator atau PJ bidang. Yang pertama ada pendahuluan dan di sini ada berisi job, kira-kira jobnya ngapain aja dan nama staffnya siapa aja, evaluasi staff, evaluasi kerja bidang, dan masing-masing per acara misalnya ada pelaksanaannya dan pasannya gimana. Lalu ada rekomendasi untuk kepenelitian di masa datang. Oke, boleh di next. Nah, di sini untuk LPJ bendahara. Di sini pertama ada pendahuluan, evaluasi keuangan, laporan keuangan yang menyertakan data-data keuangan, rekomendasi untuk kepenelitian masa mendatang, dan lampirannya. Dan di sini ada lampiran berisi data-data mendukung. Lampiran ini minimal berupa yang satu ada proposal kegiatan. Jadi selesai acara pasti kan sebelumnya ada proposal nih. Nah, proposalnya harus dicantumkan dalam lampiran. Yang kedua adalah nota-nota pengeluaran. Jadi teman-teman nih misalnya ngeprint. Jadi hal sekecil apapun itu harus ada bukti pembayarannya karena di pekerjaan profesional itu diterapin banget teman-teman. Jadi kalau misalkan ngeprint doang 2.000 itu wajib
dikasih tahu dan harus ada notanya, karena walaupun 2.000 itu bisa loh dikatakan korupsi gitu untuk walaupun cuma 2.000. Jadi nota-nota itu harus dikumpulkan sebagai lampiran, lalu daftar hadir peserta itu wajib banget, dan rundown, publikasi foto-foto kegiatannya, daftar surat keluar dari proker tersebut. Boleh di next. Nah, jadi itu pemaparan tentang sekretariatan khusus KPM UNJ dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haris yang sudah memaparkan materinya mengenai kesekretariatan. Nah, untuk teman-teman nih yang masih ingin ada yang ditanyakan gitu atau masih ada yang dibingungin, boleh nih nanya ke Bang Haris lewat kolom chat. Nah, dan juga diingatkan untuk teman-teman untuk mengisi link presensi di kolom chat. Ayo teman-teman, misalnya ada yang masih dibingungin gitu masalah LPJ atau proposal, karena kan kalian akan menjalankannya nih setahun ke depan. Itu pasti akan dilewatkan oleh kalian gitu. Tapi misalnya di sini ada yang masih dibingungin, itu bisa langsung ditanya aja gitu. Nah, ayo teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke. Yang pertama nih ada Bang Syahril yang sudah resen. Halo Bang Syahril, apa kedengaran suaranya? Bisa di-on kan? Halo Yuda, sudah terdengar? Baik. Suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bang Syahril. Oke, boleh Bang Syahril untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bang Haris. Silakan. Baik, terima kasih banyak Yuda selaku moderator atas kesempatannya, dan terima kasih banyak buat Mas Haris Iqbar yang telah memaparkan materi kesekretariatan. Izin bertanya dong terkait cap atau stempel gitu ya. Kira-kira di masa sekarang ini masih butuh nggak sih untuk stempel atau cap, atau mungkin ada seperti tanda tangan digital dan hal lain untuk dapat meminimalisasi plagiarisme gitu. Karena kita tahu sendiri kalau cap kan harus ada yang pegang hanya ketum sama sekretaris gitu ya. Dan juga untuk sekretaris kepanitiaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait lembar pertanggungjawaban untuk realisasinya, apakah fungsinya itu selain sebagai pertanggungjawaban, kira-kira bisa digunakan sebagai apa lagi ya Kak? Apakah bisa sebagai referensi rapat kerja atau sebagai hal yang lainnya yang lebih bermanfaat? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja atau gimana Yuda? Boleh Bang, untuk langsung dijawab aja pertanyaannya. Oke, karena waktunya singkat juga, jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk masalah cap, itu kan tujuannya untuk menghindari plagiarismenya. Jadi sekarang itu karena sifatnya digital, jadi dimaksimalkan secara digital gitu. Karena kita kan biasanya emang kalau cap itu kan agak kita harus datang nih ke sekret, harus ngecap dulu tanda tangan, dan itu perlu waktu yang lama. Sedangkan sekarang ini tuh kayak perlu surat tuh satu-satu, apalagi yang mintanya mendadak, ya kan? Pasti kayak besok harus jadi, itu nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman kayak pasti ada spare waktu tertentu. Dan untuk cap sendiri itu gimana cara pertama itu cap itu nggak boleh disebar. Jadi walaupun digital itu nggak boleh disebar. Dan untuk tempel sendiri itu kalau bisa nggak bisa di-share. Jadi emang teman-teman yang mau minta surat itu langsung ke Kestari, dan namanya untuk cap walaupun secara digital itu tidak boleh dibagikan sama sekali ke teman-teman. Dan untuk tanda tangan sendiri kan pasti ketum juga punya track recordnya nih.
untuk kayak kira-kira tanda tangan ini buat surat apa aja. Dan yang kedua, pertanyaan kedua tadi, fungsi dari LPJ, pertama LPJ itu kan pasti namanya kita proker mengeluarkan uang, pasti kan ada tanggung jawabnya nih untuk kayak kira-kira track recordnya nih proker ini gimana, uang dananya sekian. Nah itu nggak bisa gitu pas di LPJ kok apa ya kayak dananya eh, lebih atau kurang. Nah itu dilihat kira-kira namanya kan proker itu harus ada indikator keberhasilan dan dilihat dari eh, LPJ. Jadi dari proposalnya gimana nih kegiatan Pengmas. Nah di akhir kan ada LPJ nih. Nah di situ baru kelihatan indikator keberhasilan proker itu tuh bagaimana. Terus juga benar kata Syahril, jadi LPJ itu bisa jadi referensi nih buat teman-teman yang nggak baru masuk KPM terus tiba-tiba gimana nih Mas, konsep acaranya gimana. Nah itu bisa dilihat di LPJ tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman yang baru masuk ke KPM-nya gitu sih, singkat jelasannya kayak gitu Syahril. Baik, terima kasih banyak nih Kak Haris atas jawabannya. Jadi intinya untuk agar lebih efisien bisa digitalkan, tapi untuk privasinya lebih ketat gitu ya untuk cap atau stempel digital. Dan untuk LPJ juga sudah cukup jelas dan Sama-sama. Baik, makasih Bang Haris untuk jawabannya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ica Hairunisa. Bisa di-on-kan mic-nya? Ini tanya langsung aja. Iya, silakan. Izin bertanya, kalau misalnya untuk pengembalian peminjaman barang, nah terus ada yang mengembalikan tuh lebih dari waktu untuk yang melanggar atau bagaimana? Baik, maaf ya teman-teman kalau glitch, jadi biarin aja. Jadi untuk pertanyaannya Ica, saya pengen jawab untuk tata tertib itu kan udah ada ya. Pas lagi kita raker itu udah ditetapkan untuk tata tertib peminjaman properti, dan di sana ada rentang hari, berapa hari sih kira-kira barang harus dipinjam gitu minimalnya. Nah itu ada 3 hari. Jadi teman-teman kalau misalnya minjem barang itu maksimal 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari itu apa sih yang akan dilakukan? Pertama sebenarnya kalau sanksi tertulis, nanti setelah didiskusikan kira-kira kalau kita kan pasti punya kebijakan bisa longgar gitu. Jadi kita juga tahu kondisi peminjam nih kayak gimana. Kalau misalnya rentangnya hari udah terlalu lama, tapi secara tidak tertulis ya, itu bakalan dikenakan sanksi sesuai dengan kita yang didiskusikan. Misalkan barang ini udah lewat kok lama banget ya, 2 bulan baru dikasih misalnya dari luar KPM. Mungkin kalau dalam KPM kita masih diskusikan lebih lanjut gitu, tapi kalau di luar KPM gitu itu bisa dikenakan sanksi. Tapi untuk sanksi tertulisnya itu tidak ada. Jadi kita nulisnya di situ kebijakannya cuma 3 hari. Nah, kalau lewat 3 hari itu teman-teman bisa langsung hubungin biro logistiknya gitu. Baik, untuk sesi tanya jawab cukup dengan kuota 2 penanya. Selanjutnya kita bakalan ada sesi dokumentasi dengan Bang Haris, yaitu pemberian sertifikat digital bisa ditampilkan oleh operator. Baik. Boleh nih untuk kakak operator dipandu untuk dokumentasinya. Untuk mandu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Haris. Sama-sama teman-teman. Oke, makasih banyak nih Bang Haris untuk pemaparan materinya mengenai kesekretariatan. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya dan juga bisa memberikan
pengetahuan-pengetahuan bagi kita semua nih di lain hari. Oke. Langsung. Oke, baik. Setelah mendengarkan nih dan juga menyimak materi pertama kita yaitu Bang Haris, sekarang saatnya kita masuk ke materi kedua mengenai keorganisasian yang akan dipandu oleh Bang Muhammad Rizky Wafian. Sebelumnya, marilah kita lihat dulu nih CV dari Bang Wafian sendiri. Oke, pemateri kedua kita yaitu Bang Muhammad Rizky Wafian. Bang Wafian merupakan mahasiswa semester 7 program studi pendidikan kimia dari Universitas Negeri Jakarta. Bang Wafian aktif dalam organisasi dan mengelola berbagai event. Dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik serta berpengalaman dalam kepemimpinan suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada pengalaman kerja dan volunteering. Yang pertama yaitu sebagai brand ambassador dari SI Academy pada Januari 2023 hingga saat ini. Dan juga Bang Wafian merupakan guru kimia dalam praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 4 pada Juli 2022 hingga Desember 2022. Dan yang terakhir, Bang Wafian merupakan promoter dalam lingkar psikologi bulan September 2020 sampai Oktober 2020. Kemudian kita masuk ke pendidikan. Bang Wafian merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan kimia di Universitas Negeri Jakarta. Dan juga untuk sekolah SMA-nya sendiri nih, Bang Wafian merupakan lulusan dari SMA Negeri 99 Jakarta. Kita masuk ke pengalaman organisasi dan kepanitiaan Bang. Halo Yuda. Oke, apa kabar nih Bang hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Insya Allah, semoga selalu dalam keadaan baik. Oke, boleh nih untuk Bang Wafian untuk memaparkan materinya mengenai keorganisasian. Oke, Dan ya, siap. Saya izin share screen ya. Mungkin bisa diizinkan hostnya. Oke, sambil menunggu mungkin cek sound dulu gitu ya teman-teman yang ada di Zoom sekarang. Lagi ada di mana aja nih? Kalau misalkan di rumah, bilang di rumah. Kalau misalkan lagi di luar rumah, mungkin bilang gitu di luar rumah. Boleh kita cek sound dulu. Boleh di kolom chat. Oke, teman-teman yang di rumah gitu ya, maupun yang ada di luar rumah, mungkin ada di kampus juga, atau di tempat lain gitu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan gitu ya dalam berbagai urusan kita gitu ya. Nah, di materi kali ini merupakan materi tentang keorganisasian gitu ya. Setelah tadi materi dari kesekretariatan gitu ya mengenai administrasi di KPM, mulai dari persuratan, surat keluar dan surat masuk, lalu tadi ada mungkin proposal dan juga LPJ gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian dari organisasi gitu ya. Dimana di organisasi tentu ada yang namanya aturan, ada yang namanya alur administrasinya gitu ya, yang bisa menjadi pendukung legalitas dari organisasi. Nah, jadi di nalar ilmiah pertama ini memang biasanya materinya tentang keorganisasian dan kesekretariatan, karena ini ibaratnya sebagai permulaan gitu ya, permulaan ketika memulai proses gitu di organisasi. Jadi dimulai dari mengenal dasar-dasarnya dulu, dari mengenal bagaimana organisasi itu berjalan, termasuk dengan aturan-aturannya di materi kesekretariatan gitu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Bang, sudah terlihat. Ada gambar yang muncul, oke, muncul lumayan. Oke, jadi materi kali ini adalah tentang keorganisasian gitu ya. Nah, salah satunya organisasi itu adalah yang teman-teman mungkin menjadi salah satu bagian dari organisasi tersebut saat ini, yaitu adalah Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta atau KPM UNJ. Nah, KPM ini adalah salah satu bagian dari berbagai macam organisasi yang ada di
UNJ saat ini gitu ya, berbagai macam organisasi yang punya spesifikasi dan juga bidangnya masing-masing, yang punya ciri khasnya masing-masing, dan KPM ini hadir dengan ciri khasnya yang berkenaan dengan penelitian penalaran ilmiah. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya mengenai keorganisasian kita akan bahas secara general gitu ya. Secara general kita bakal membahas mengenai organisasi. Mungkin beberapa di antara pembahasan nanti ada mengenai teori-teorinya maupun dan juga ada mengenai fakta ataupun apa yang terjadi dengan organisasi-organisasi di saat ini gitu ya. Oke, yang pertama nih saya mau tanya, teman-teman ketika ikut organisasi sebenarnya apa yang dicari dari bergabungnya teman-teman di organisasi? Mungkin bisa ramaikan juga jawabannya di kolom chat. Apa sih yang dicari ketika ikut organisasi? Gitu. Apakah cari relasi atau cari skill atau apa gitu? Silakan boleh disampaikan di kolom chat. Oke, pengalaman, relation and skill. Ada lagi prestasi. Oke, boleh ada lagi kalau misalkan masih ada yang mau ngetik. Jadi secara umum banyak ya tujuan orang ikut organisasi atau tujuan seorang mahasiswa lebih spesifiknya gitu ya untuk ikut organisasi di jenjang mahasiswa atau jenjang ketika mereka sedang menempuh studi gitu ya. Biasanya orang-orang ikut organisasi ya seputar ini, misalkan mencari relasi ataupun network gitu ya. Ada juga yang mencari pengalaman, ada yang ingin menambah skill, ada yang ingin menambah prestasi, ada yang ingin belajar hal-hal baru, ada yang ingin mencari teman gitu ya, sekedar mencari teman, atau bahkan ada yang mungkin yang sekedar mencari ataupun mengisi waktu-waktu luang gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di organisasi. Nah, kita ketika masuk organisasi, nah kita harus punya tujuan gitu, harus punya tujuan ikut organisasi itu untuk apa, dan kita juga harus mengenal dengan jelas organisasi itu seperti apa, apakah bisa memenuhi keinginan kita. Nah, selanjutnya saat ini organisasi-organisasi yang ada, khususnya di organisasi mahasiswa, ternyata ada nih suatu fenomena yang saat ini dirasa cukup mungkin mengkhawatirkan bagi beberapa organisasi. Ini ada di slide selanjutnya. Gue nggak punya datanya, tapi gue lihat-lihat makin sedikit mahasiswa yang pengen join organisasi di kampus. Kok bisa kayak gitu ya? Hipotesa gue ya banyak organisasi di berbagai macam kampus itu nggak berkembang ngikutin zaman. Mereka suka ngeledekin kiri kanan nggak berkembang ngikutin zaman. Organisasi mereka juga diam di tempat. Contohnya, yang ditawarin itu mulu. Pengalaman bikin event, pengalaman berorganisasi, untuk cari teman, untuk cari pacar, untuk belajar berjualan gorengan. Dan dengan adanya internet, para maba itu bisa nemuin organisasi di luar kampus yang bisa memberikan lebih dari sekedar organisasi di dalam kampus. Misalnya pengalaman ngurus event yang jelas-jelas lebih besar, atau beneran langsung mendapatkan uang gak hanya dari menjual gorengan, dan bisa ngobrol langsung dan belajar langsung dari praktisinya, bukan lagi mahasiswa yang lebih senior doang. Gue gak bilang semua organisasi di semua kampus setertinggal itu ya. Ada beberapa juga yang udah mulai mengejar dan bisa menawarkan value lebih. Harusnya ini wake up call buat kalian para mahasiswa yang demen berorganisasi untuk rombak habis-habisan organisasi, atau colek pihak kampus untuk memberikan sarana atau pendanaan yang lebih baik. Tapi kalau menurut kalian apa alasan lainnya maba malas masuk organisasi? Komen di bawah. Saya udah selesai nih videonya, jadi mungkin teman-teman juga udah selesai. Jadi ini adalah satu highlight ya dari Eno Bening gitu ya, yang mungkin juga beberapa dirasakan oleh teman-teman lain ketika menjadi mahasiswa. Di antara teman-temannya mungkin ada yang mulai berkurang minatnya, misalkan mengikuti organisasi, terutama mungkin mahasiswa baru, terutama di saat ini gitu ya, di saat ketika sudah banyak gitu ya networking ataupun tempat-tempat yang bisa lebih daripada organisasi-organisasi kampus misalkan kayak gitu. Jadi seperti misalkan ada program-program dari pemerintah seperti Merdeka Belajar yang memang mahasiswa-mahasiswa itu disuplai secara dana dan juga dapat pengalaman gitu ya. Nah, makanya ketika organisasi-organisasi yang ada di jenjang mahasiswa ini harus bisa memberikan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya, sebelum adanya tantangan-tantangan baru di era sekarang gitu ya. Jadi nggak bisa hanya sekadar menawarkan pengalaman baru, menawarkan bisa mencari teman dan lain-lain, tapi harus mulai
berpikir secara luas dan melihat keadaan yang ada di hari ini. Nanti kita bakal bahas lagi mengenai fenomena ini, tapi kita akan menuju lebih dahulu ke dasar-dasar mengenai organisasi. Nah, sebenarnya organisasi itu apa? Nah, organisasi ini merupakan wadah gitu ya, untuk sekumpulan orang secara rasional dan sistematis atau terpimpin bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, ini ada beberapa kata yang di bold gitu ya, di antaranya sekumpulan orang, sistematis atau terpimpin, lalu bekerja sama, tujuan tertentu, dan sumber daya. Nah, kata-kata yang di bold ini merupakan kata-kata yang menjadi penegasan ataupun poin utama dari sebuah organisasi, di mana sebuah organisasi harus terdiri lebih dari satu orang gitu, atau orang-orang yang terkumpul atau terwadahi. Lalu sistematis dan terpimpin ini, maka di dalam suatu organisasi harus ada strukturnya, harus ada pemimpinnya. Lalu bekerja sama berarti prosesnya, dalam prosesnya orang-orang yang berkumpul ini, yang punya struktur ini harus bisa bekerja sama, dan untuk goals-nya itu adalah tujuan tertentu, tujuan bersama, dan sumber daya ini adalah penyokongnya suatu organisasi. Jadi suatu organisasi pasti butuh sumber daya, baik itu secara orang-orangnya ataupun barang-barang ataupun jasa-jasa yang menjadi pelengkapnya gitu ya. Nah, selanjutnya dalam organisasi ini sebenarnya prinsipnya berputar pada prinsip manajemen, salah satunya yang disebutkan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC. Nah, sistem di dalam organisasi ketika berada di organisasi ya berputar pada manajemen satu organisasi yang memulai mungkin dari planning gitu ya. Ketika misalkan satu organisasi, contohnya KPM-UNJ, di awal itu pasti menetapkan planning, menetapkan sasaran organisasi, visi dan misinya gimana, terus rencana-rencana ke depannya gimana. Lalu selanjutnya adalah mengorganizing. Organizing ini berarti mulai mengorganisir hal-hal yang bisa mencapai tujuan ke depannya, termasuk membagi tugas, termasuk menetapkan penanggung jawab gitu ya. Nah, ini termasuk dari bagian proses organizing. Lanjut ke actuating. Nah, di actuating ini adalah proses implementasinya, yaitu ketika diimplementasi tentu perlu prosesnya menggerakkan orang-orang yang ada di organisasi ini agar termotivasi dan bisa memaksimalkan perannya dalam melakukan tugas. Lalu ketika di controlling, ketika proses itu sudah berjalan gitu ya, proses implementasi berjalan menuju goals yang ingin dicapai di awal, maka perlu diadakannya controlling. Itu adalah proses untuk memastikan apakah kegiatan tersebut tetap mengarah pada sasaran. Sebagaimana apa yang ingin dicapai di awalnya yaitu planning, maka controlling ini penting gitu ya untuk menetapkan jangan sampai proses implementasinya ketika di lapangan itu melenceng dari jalur yang kita inginkan. Nah, selesai controlling, lanjut lagi ke planning yang lain, lanjut lagi ke organizing, dan terus berputar seperti ini prosesnya di organisasi. Ini bukan, tapi juga bisa ditetapkan di manajemen bisnis gitu ya. Nah, ketika salah satu proses dari POAC ini bermasalah, maka proses pencapaian di organisasi itu juga bermasalah. Misalnya ketika di organizingnya nggak betul gitu ya. Ada orang-orang yang salah dikasih tugas atau salah diorganisir alokasi tugasnya dan wewenangnya. Maka ketika di actuating dan juga controlling maka akan kacau juga gitu. Ketika di actuating yaitu ketika implementasi dia nggak bisa mengimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan karena beda dengan kemampuannya. Nah, intinya seperti itu untuk prinsip dari manajemen sebuah organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam organisasi. Seperti yang tadi sudah sedikit dibahas di awal mengenai
definisi dari organisasi, maka unsur-unsur dalam organisasi pun enggak jauh dari definisi organisasi itu sendiri. Yang pertama ada personil atau pengurus. Personil atau pengurus ini kan merupakan sekelompok orang gitu ya, yang mana menjadi bagian dari organisasi tersebut. Lalu ada tujuan bersama. Tujuan bersama di sini tentunya menjadi salah satu hal yang ingin dicapai bersama-sama dengan personil di dalam organisasi tersebut. Karena kalau misalkan suatu organisasi nggak jelas mau tujuannya apa gitu ya, maka ya dalam implementasinya ya juga akan kacau gitu ya. Ketika organisasi itu berjalan, ya mereka nggak tahu arahnya kemana, nggak punya tujuan yang pas. Lalu selanjutnya adalah kerjasama. Nah ini kerjasama adalah prosesnya gitu ya. Seperti yang tadi sudah dibahas juga, kerjasama merupakan proses untuk bisa mencapai tujuannya. Lalu equipment atau kelengkapan. Nah kelengkapan ini misalnya suatu organisasi tentu harus punya tadi legalitas, harus punya aturan-aturan administrasi, harus punya lokasi ataupun kesekretariatan, lalu berbagai pelengkap lainnya yang bisa melengkapi baik personil ataupun pengurus itu untuk mencapai tujuan bersama, untuk memaksimalkan kerjasama yang dilakukan. Nah ini equipment yang dibutuhkan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah nih ada selanjutnya adalah pilih organisasi yang tepat dan kejar apa yang ingin didapat gitu ya. Ketika kita mungkin pertama kali gitu ya masuk di universitas, kalau saya waktu tahun 2019 masuk UNJ, tentu saat itu yang sebelumnya dari bangku SMA mungkin masih bingung gitu ya ketika di universitas nanti akan gabung di organisasi apa. Karena banyak sekali berbagai macam organisasi yang bisa dipilih di universitas. Salah satunya adalah akhirnya memilih KPM ini. Di universitas sangat banyak organisasi-organisasi yang bisa meneruskan, memperluas jaringan teman-teman semua gitu ya, dan juga tentu menekankan kepada minat dan bakat teman-teman semua. Seperti misalnya ada komunitas mahasiswa pencinta fotografi, ada KMPF gitu ya, lalu mungkin ada BEM juga, lalu ada misalnya community development dan berbagai macam organisasi-organisasi yang ditawarkan untuk pengembangan diri. Maka pesan saya adalah ikuti organisasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Sesuai dengan minat aja, tapi misalkan teman-teman nggak butuh, ya berarti nggak usah gitu. Kalau misalkan sesuai kebutuhan aja, tapi ternyata nggak minat, ya jangan juga. Tetap ikuti organisasi sesuai dengan minat dan kebutuhan. Jangan memaksakan apa yang memang bukan kapasitas teman-teman juga. Lalu yang kedua, tetapkan goals yang ingin didapat dengan bergabung organisasi tersebut. Jadi teman-teman ketika bergabung dengan suatu organisasi harus menetapkan apa sih yang ingin didapat gitu ya dari bergabungnya teman-teman ke organisasi tersebut. Jadi bukan hanya goals-nya organisasi, tapi goals-nya teman-teman secara individu juga harus ada. Gitu. Misalnya ingin menambah skill, ingin bisa public speaking, ingin bisa menambah skill fotografi misalkan, kalau misalkan di fotografi. Kalau di KPM misalkan ingin bisa penelitian, nah itu harus ditetapkan sebagai tujuan teman-teman, sehingga ketika teman-teman di organisasi secara individunya, itu teman-teman kejar apa yang ingin dicapai. Lalu poin yang selanjutnya adalah nggak perlu banyak organisasi, tapi ikutilah sesuai dengan kemampuan diri. Jadi nggak harus semuanya diambil teman-teman. Misalkan teman-teman ambil BEM, ambil KPM, lalu ambil lagi fotografi, ambil lagi seni, lalu ambil lagi di KSR, PMI, lalu ambil lagi di berbagai macam organisasi, itu jangan diambil semua gitu. Tetap pilih yang memang sesuai dengan kebiasaan teman-teman, sesuai dengan kapasitas diri teman-teman. Karena kalau misalkan semuanya diikuti, karena misalkan semuanya bagus lah organisasinya gitu ya, nanti teman-teman akan kewalahan dan akhirnya nggak dapet apa-apa. Kalau misalkan kita fokus mengejar satu hal dan fokus dengan satu hal itu, maka akan
dapat ya satu hal tersebut. Tapi kalau misalkan fokus ke banyak hal, tapi ternyata ketika pelaksanaan yang nggak ada yang difokusin sama sekali, maka nggak dapat satupun dari yang banyak itu. Lalu selanjutnya jadikan organisasi itu tempat berkembang. Tempat berkembangnya teman-teman, kita semua yang masih usia muda gitu ya, sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan diri gitu ya, baik secara skill yang hard skill maupun yang soft skill. Lalu yang paling penting juga adalah jadi seorang organisatoris ataupun aktivis organisasi itu harus cerdas bertindak, bertanggung jawab, dapat mengeksplorasi diri, dan paham prioritas. Mungkin ada beberapa hal-hal lain juga selain dari yang 4 ini, tapi intinya adalah ketika bergabung dengan organisasi, teman-teman harus cerdas bertindak, yaitu maksudnya adalah ketika cerdas bertindak ini adalah cerdas memposisikan diri gitu. Lalu tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti teman-teman harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun organisasi tersebut. Lalu bisa mengeksplorasi diri, berarti teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman lebih jauh gitu. Lalu paham prioritas. Nah, teman-teman harus bisa memprioritaskan mana yang penting buat teman-teman. Misalkan ketika dihadapi dengan realita ketika akademik versus organisasi. Nah, itu teman-teman harus bisa memilih mana prioritas teman-teman saat itu. Ketika memang harus di akademik dulu, ya kerjakan akademik dulu, baru organisasi. Ketika memang organisasi dulu ternyata yang lebih urgent, ya udah di organisasi dulu, baru akademiknya kalau misalnya memang bisa ditunda, ya ditunda dulu untuk kepentingan yang lebih urgent. Gitu. Nah, selanjutnya masalah-masalah dalam berorganisasi. Nah, menurut teman-teman apa aja sih masalah-masalah yang bisa muncul dalam organisasi atau saat kita berorganisasi gitu ya? Mungkin boleh jawabannya bisa dikirimkan lewat chat, teman-teman. Masalah-masalah yang kemungkinan muncul nih di organisasi atau ketika kita berorganisasi dan sangat variatif. Dan masalah-masalah yang muncul di organisasi ini nantinya yang mirip-miripnya akan kita lihat juga ketika nanti di dunia kerja, misalkan gitu. Bisa ada aja ketika di dunia kerja seperti masalah komunikasi gitu. Oke, yang lain mungkin ada masalah-masalah yang ada di organisasi, silakan. Anggota sulit dihubungi. Oke. Siap. Selanjutnya kita lihat nih. Mungkin beberapa yang ada di pikiran saya gitu ya tentang membahas masalah-masalah organisasi, diantaranya mungkin ada personil yang hilang, lalu tadi benar masalah komunikasi, lalu juga mungkin ada beberapa organisasi yang ternyata kekurangan budget atau dana, lalu ada juga masalah yang bersumber dari leadership-nya pemimpin, dan lain-lain yang juga teman-teman mungkin tadi sudah sebutkan di kolom chat. Nah, masalah-masalah dalam berorganisasi ini wajar muncul karena dalam berorganisasi itu cukup kompleks gitu ya. Yang kita hadapi adalah pertama program, yang kedua juga ada dengan hubungan dengan orang lain, terus juga ketiga mungkin ada mengenai dana gitu ya. Lalu yang keempat dan kelima dan seterusnya banyak faktor-faktor lain yang perlu kita lihat gitu dalam organisasi. Makanya faktor-faktor ini kadang yang bisa menjadi sumber timbul masalah. Misalkan ketika personil hilang. Nah, ini personil hilang ini berarti kan ada faktor tersendiri mungkin dari tiap individu yang bisa jadi prioritasnya beda atau dia punya masalah lain yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Ini yang menjadi satu masalah yang bisa berdampak pada satu organisasi. Lalu ada masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini cukup umum gitu ya, mungkin ada miskomunikasi atau ada info yang misalkan nggak tersampaikan. Nah, ini membuat salah satu organisasi juga bisa terkena masalah gitu ya. Lalu ada juga kekurangan budget dana. Nah, dana dan budget ini termasuk ke dalam tadi kalau misalkan kita lihat dari unsur-unsur organisasi itu termasuk dalam equipment atau pelengkap. Karena kalau misalkan
dananya nggak ada, ya programnya nggak bisa jalan, kerjasamanya nggak bakal bagus, gitu. Dan tujuan organisasinya nggak bakal tercapai. Terus juga ada masalah yang bersumber dari leadership pemimpin. Jadi kalau misalkan di leadershipnya atau di pemimpinnya bermasalah juga, ya dan berbagai macam masalah-masalah dalam berorganisasi lainnya. Nah, masalah-masalah dalam berorganisasi ini akan membuat teman-teman semakin peka dengan keadaan dan juga bisa menjadi salah satu pengalaman yang berharga gitu buat teman-teman ketika berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jadi sangat penting juga untuk bisa mengenai bayangannya nggak cuman enaknya aja gitu. Ternyata ada masalah-masalah yang muncul di organisasi dan bisa memperbaiki juga teman-teman ke depannya. Nah, kita balik ke video awal sebenarnya. Jadi tadi dikatakan gitu ya oleh salah satu influencer dan juga YouTuber yang terkenal, yaitu Eno Bening. Dia bilang bahwa organisasi kampus ini mulai ditinggalkan mahasiswa. Apakah organisasi kampus ini ketinggalan zaman atau gimana gitu ya? Karena mungkin ada beberapa organisasi yang memang tetap dengan aturannya yang klasik, lalu justru organisasi yang mungkin nantinya kalau misalkan nggak bisa memperbaiki diri, maka akan ketinggalan zaman. Nah, pertanyaannya, apakah memang organisasi kampus ini banyak yang ketinggalan zaman? Nah, jawabannya adalah organisasi-organisasi kampus ini bisa untuk nggak ketinggalan zaman. Caranya adalah organisasi kampus ini harus mampu beradaptasi. Nah, di era yang luar biasa sekarang dengan kemajuan teknologi dan kemajuan sosial media, tentu organisasi kampus harus bisa beradaptasi. Nokia itu dulunya sebagai brand handphone yang paling terkenal, tapi sekarang yang kita kenal dengan brand HP yang cukup terkenal bukan Nokia gitu. Nah, dia memiliki masalah yaitu tidak mampu beradaptasi. Sehingga yang kita kenal sekarang adalah merek-merek seperti iPhone, mungkin Redmi dan lain-lain, merek-merek yang ada di pasaran. Nah, banyak juga kasus-kasus brand yang tidak mampu beradaptasi akhirnya bangkrut. Gitu. Jangan sampai organisasi-organisasi kampus kita tidak mampu beradaptasi. Nah, bagaimana untuk bisa beradaptasi? Di antaranya adalah pertama manfaatkan sosial media dan perkembangan teknologi. Yang kedua, perluas kerjasama dan networking. Jangan hanya internal. Nah, tadi jangan jadi organisasi kampus yang menutup diri, gitu. Hanya memfokuskan pada internal, kegiatannya hanya internal saja, gitu ya. Tapi perluas juga kerjasama, misalkan dengan beberapa company yang memang bisa diajak kerjasama, bisa diajak sebagai media partner mungkin, gitu ya. Lalu misalkan dengan memperluas networking, teman-teman memperluas jaringan ke unit-unit penalaran lain di daerah-daerah di luar daerah teman-teman di Jakarta, di luar Jakarta misalkan kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah buat anggota organisasi ini berkembang sesuai dengan skill abad 21. Tentunya kita harus melek dengan teknologi, melek dengan skill-skill apa aja yang dibutuhkan saat ini. Misalkan seperti critical thinking, open mind, lalu bisa mengoperasikan teknologi, itu harus dikembangkan juga untuk anggota-anggota organisasi saat ini. Nah, selanjutnya pesan saya juga adalah gabung organisasi ini sama dengan tambah pengalaman di CV. Jangan sampai bergabungnya teman-teman di organisasi ini sebagai angin lewat aja gitu, tapi nggak ada pencatatan secara dokumentasinya. Gitu. Teman-teman harus mendokumentasikan pengalaman yang didapat di organisasi sekarang untuk di CV teman-teman. Jadi ketika nanti di masa depan barangkali itu bisa menjadi salah satu yang bermanfaat sebagai salah satu catatan pengalaman teman-teman. Bisa dimasukkan ke
LinkedIn atau CV gitu ya. Misalkan teman-teman sebagai PJ program, bendahara, sekretaris, humas, dan lain-lain. Ya tentu ini punya spesifikasi skill masing-masing yang bisa dideskripsikan. Sangat mungkin dideskripsikan di LinkedIn atau di CV. Oke, terakhir mungkin ada quotes dari saya. Coming together is a beginning, keeping together is a process, working together is a success. From Henry Ford. Oke, itu aja materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Alfian untuk pemaparan materi mengenai keorganisasian. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya nih ke Bang Alfian terkait materi keorganisasian, boleh banget untuk tulis di kolom chat pertanyaannya, nanti bakalan dijawab langsung oleh Bang Alfian. Silakan teman-teman diberikan waktunya untuk menulis pertanyaan. Iya benar banget. Kalau yang mau raise juga kayak tadi kalau memang Syaril, boleh di on kan. Nah, ini sudah ada nih dari Habib. Boleh di on kan mic-nya Habib. Apakah suaranya terdengar Habib? Baik Yuda, terima kasih. Oh ya Bang, saya izin bertanya nih Bang. Bagaimana sih Bang cara mengukur keberhasilan keorganisasian dalam mencapai tujuan organisasi tersebut? Bagaimana ya Bang ya? Oke, ini ditampung dulu atau langsung dijawab tidak? Boleh Bang untuk langsung dijawab saja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Habib gitu ya, mengenai bagaimana cara mengukur keberhasilan dari suatu organisasi ya, mengenai organisasi punya tujuan, punya goals, maka yang diukur dari ketercapaian tujuan tersebut. Nah, mungkin kalau misalkan kita ukur dengan ketercapaian visi gitu ya, itu kan terlalu luas. Makanya ada yang namanya misi-misi dari organisasi atau misi-misi dari kepengurusan itu sendiri. Kalau misalkan dirasa misi-misi itu juga masih terlalu luas untuk cakupan gimana kita menolak, bagaimana kita mengukur keberhasilan dari organisasi itu, maka dibuat indikator. Makanya kita kenal kalau di KPM itu ada indikator keberhasilan. Itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari organisasi tersebut. Diukur dalam pencapaian program yang direncanakan. Misalkan seperti nalari, pencapaian programnya yang kita tetapkan sebagai goals apa nih? Misalkan diikuti oleh 40 mahasiswa atau 40 anggota KPM UNJ. Nah, berarti itu goals kecilnya gitu. Yang akhirnya kalau misalkan dikumpulkan dengan misalkan pencapaian dari program nalari, pencapaian program dari TOT, pencapaian program Pengmas dan lainnya, maka ketika disatukan itu menjadi pencapaian total dari organisasi dan bisa diukur gitu ya, berapa persen keberhasilannya. Misalkan di nalari hanya 30/40 gitu, atau di TOT-nya misalkan memenuhi, berarti kan 100% gitu. Ketika di total, maka itu akan menjadi angka. Secara sederhana sih, menurut saya seperti itu untuk mengukur suatu keberhasilan dari organisasi. Yang mana diukurnya dengan, kalau misalkan secara kuantitas berarti tadi secara angka. Kalau kualitas berarti dengan indikator-indikator lain yang memang teman-teman tetapkan. Mungkin itu Habib. Gimana jawabannya? Baik Bang, terima kasih. Oke, sama-sama Habib. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Taufik Ihsan ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mempererat antar sesama pengurus di satu divisinya, Bang. Oke, jawaban dari saya gitu ya, mengenai bagaimana cara mempererat antar sesama pengurus di satu divisi. Yang pertama adalah antar satu sama lain di divisi itu harus saling mengenal. Yang pertama harus saling mengenal dulu. Jangan sampai mau mempererat tapi satu sama lain di divisi itu nggak saling mengenal. Bahkan pas ditanya misalkan teman divisinya ini siapa namanya, dia nggak tahu gitu. Nah yang pertama pasti harus saling mengenal dulu. Ketika udah saling mengenal, maka bisa dilanjutkan dengan
eh, memulai kebersamaan-kebersamaan yang simple. Seperti misalkan ngumpul bareng, ataupun main bareng, ataupun ya sekedar misalkan tanya-tanya kabar gitu ya. Nah, itu mulai dari hal-hal yang berkenaan dengan kebersamaan. Ketika udah lengket gitu ya kebersamaannya, udah lekat kebersamaannya, maka selanjutnya adalah masuk ke tahap untuk bisa bekerja sama. Ketika udah nyaman dengan orang itu, maka ketika bekerja sama, berkolaborasi dalam misalkan salah satu program di divisinya, maka itu akan enak gitu ke depannya, karena udah merasakan kebersamaan itu. Nah, dengan bekerja sama tentunya akan menimbulkan keeratan karena saling terkait satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, idealnya seperti itu. Tapi kan kadang ketika prosesnya mungkin ada yang nggak bisa diajak untuk kumpul-kumpul, atau ada yang nggak bisa diajak untuk komunikatif gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan juga di dalam mengelola divisi ataupun dalam mengelola organisasi tersebut. Jadi tantangan-tantangan itu sangat mungkin muncul. Jadi kalau misalkan idealnya seperti itu, kita mulai dengan kebersamaan yang kecil dulu, baru nanti lanjut untuk bisa bekerja sama dengan baik. Oke, mungkin itu jawabannya dari yang saya bisa jawab. Baik, makasih banyak nih Bang Wafian untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan di kolom chat melalui DM saya, Bang. Bentar, saya buka dulu. Yang mana chatnya nih, Yuda? Oh, ada di Bang. Kolom chat ada juga. Iya, ada di saya. Oke, pertanyaannya dari Kak Ica Hairunisa, yaitu kalau dalam setiap program kerja pasti kan memiliki PJ masing-masing ya. Baik, ada kendala sedikit tadi. Nah, oke, jadi pertanyaan dari Kak Ica tadi yaitu mengenai dalam setiap program kerja kan pastinya ada PJ. Nah, pertanyaannya yaitu apa sih kontribusi ketua umum dalam masing-masing program kerja tersebut? Itu Bang. Oke, ini pertanyaan Ica mungkin spesifik tentang KPM gitu ya, misalnya organisasi KPM. Kalau di ataupun mungkin organisasi lain juga bisa diterapkan ketika ada penanggung jawab suatu program tertentu, bagaimana peran dari ketua umum atau leader dari organisasi tersebut. Teman-teman kalau misalkan mengenai skill itu bisa lihat gitu ya di Johari Window Model, di mana di situ ada disebutkan ada 4 bagian mengenai skill gitu ya, di mana mungkin aja saat itu teman-teman yang merasa belum punya skill apapun ternyata punya potensi gitu, punya potensi di skill yang memang belum terlihat oleh teman-teman ataupun belum terlihat juga oleh orang lain. Nah, yang bisa dilakukan di awal-awal adalah teman-teman coba melihat minat gitu ya, minat dari teman-teman kira-kira ke arah mana, menentukan minat. Dan ketika memang ternyata teman-teman minat di gambar, tapi ternyata ketika dicoba nggak bisa bagus gitu misalkan. Nah, coba minta pendapat orang lain juga, apakah memang ini memungkinkan untuk dilanjutkan untuk mendalami skill tersebut, atau memang mungkin teman-teman punya skill yang lain yang memang belum ditemukan. Jadi masa-masa seperti kita sangat wajar gitu ya untuk mencari skill yang tepat gitu. Mungkin bisa dimulai dengan ikut organisasi-organisasi yang misalkan sifatnya general. Kalau misalkan mau menambah pengalaman, seperti misalkan ikut BEM gitu ya, itu bisa untuk melihat dulu potensi apa yang dimiliki teman-teman. Yang pertama sih pasti adalah melihat minat dulu, karena minat itu kan yang berasal dari keteringinan teman-teman gitu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Bang Wafian untuk jawabannya. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita akhiri sampai di sini karena keterbatasan waktu. Nah, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat secara digital kepada Bang Wafian. Untuk operator bisa ditampilkan.
Mungkin buat sambil nunggu ya, mungkin buat yang tadi pertanyaan yang belum kejawab, apa-apa nanti disampaikan lewat Yuda atau mau langsung ke saya juga silakan aja. Nah, benar banget nih untuk teman-teman atau kakak-kakak yang masih memiliki pertanyaan bisa aja disampaikan untuk nanti kemudian bakalan dijawab oleh Bang Wafian. Saya masih mau jawab ini pertanyaan dari Azril soalnya. Mungkin sekilas ya sambil nungguin sertifikat ya. Jadi kalau Azril ini nanya mengenai nggak tahu nih kalau misalkan HRD nggak tahu KPM. Saya kemarin ikut webinar juga, jadi sebenarnya penting juga untuk nanti menjelaskan apa itu KPM gitu ya kalau misalkan di LinkedIn gitu ya. Tadi saya lihat juga di CV-nya Haris, mungkin kalau teman-teman lihat itu di CV-nya itu menjelaskan gitu ya KPM itu sebenarnya organisasi apa. Jadi penting juga untuk membuat CV atau LinkedIn yang menjelaskan apa sih sebenarnya perusahaan teman-teman atau organisasi teman-teman yang teman tulis gitu, bergerak di bidang apa dan spesifikasinya apa. Itu sih kalau dari saya. Nah, oke nih, karena sudah ditampilkan untuk sertifikat pemateri, mungkin dari operator bisa memberikan aba-aba untuk melakukan dokumentasi. Sertifikatnya masih ini ya, potret ya. Saya di landscape dulu. Oke, aku izin ambil alih ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bang Fian. Oke, sama-sama. Oke, makasih banyak nih Bang Wafian sekali lagi untuk memaparkan materinya dan juga jawaban-jawabannya mengenai pertanyaan yang tadi telah diajukan. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, yang pertama tadi kita membahas mengenai materi kesekretariatan, yaitu di mana kesekretariatan ini membutuhkan kelengkapan keorganisasian, yaitu dapat berupa bendera, KTA, PDH, dan PIN kepengurusan. Dan selanjutnya yaitu properti. Properti merupakan segala inventaris yang telah didata guna mendukung jalannya suatu program kerja. Contohnya seperti kulkas, kamera, dan printer. Dan juga di materi kesekretariatan tadi kita belajar mengenai administrasi, yaitu seperti surat menyurat, dan juga ada pembuatan proposal kegiatan, dan juga yang terakhir LPJ. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari pemateri kedua kita, yaitu Bang Wafian mengenai keorganisasian. Tadi telah dijelaskan mengenai organisasi. Organisasi merupakan wadah untuk sekumpulan orang secara rasional dan sistematis atau terpimpin bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Adapun unsur-unsur dalam organisasi yaitu pertama, tujuan bersama, kedua, kerjasama, dan ketiga, equipment. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai tips menjadi organisator. Yang pertama nih, ada cerdas bertindak, 2, tanggung jawab, ketiga dapat mengeksplorasi diri, dan keempat paham prioritas. Nah, kemudian tadi juga Bang Wafian menjelaskan mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi. Apa sih contohnya? Nah, yang pertama itu tadi dijelaskan personil hilang atau misalnya ada anggota yang tidak memberikan kabar ketika kita melakukan chat, dan yang kedua adalah masalah komunikasi, ketiga kekurangan budget atau dana, keempat masalah yang bersumber dari leadership atau sang pemimpin itu sendiri. Jadi untuk organisasi sendiri merupakan pilihan masing-masing individu untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Oke, karena itu saja simpulan yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya saya serahkan lagi ke MC. Baik, terima kasih Yuda. Selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada moderator melalui secara daring.
Untuk operator bisa di-share screen. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Yuda. Baik, terima kasih operator dan terima kasih Habib. Oke, baik. Selanjutnya nih kepada teman-teman, setelah ini akan ada post-test ya. Tidak lupa, jangan sampai lupa untuk diisi ya post-testnya, karena itu merupakan ilmu buat kita juga ya. Jadi bisa kita pelajari lagi. Lalu nanti setelah acara nalari ini akan ada nalari berikutnya, itu akan mendapatkan sertifikat nasional ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman semua. Selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi. Untuk seluruh peserta bisa diharapkan on cam terlebih dahulu. Baik, saya serahkan kepada operator untuk memandu sesi dokumentasi. Baik, aku ambil alih. Baik, langsung aja kita sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin bisa disamain ya gayanya begini. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Sofi. Baiklah, hari sudah semakin gelap, maka acara pada sore hari ini saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib, teman-teman semua. Terima kasih Kak Wafian, Kak Haris.